الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi untuk mengenal Allah itu jalannya melalui mengenal diri. Kenapa untuk mengenal Allah itu jalannya mengenal diri? Nah, siapa diri kita ini yang sebenarnya? Diri kita ini sebenarnya dibukakan Allah rahasianya. Apa kata Allah tentang diri insan itu? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku wa ana sirrahu, dan dirikulah yang menjadi rahasia insan itu. Jadi itulah sebabnya untuk mengenal Allah wajib kita mengenal akan diri. Kalau kita tidak mengenal akan diri, ya, sulit bagi diri kita, jauh pemahaman kita untuk bisa sampai kepada mengenal akan Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui aku, ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, pergi dia ke hutan, pergi dia ke gunung, pergi dia ke gua-gua, bahkan dia mencari aku di dasar lautan, maka yang ia temui di hutan, di gunung, di gua, dan di dasar lautan itu menimal hantu kalau tidak ulang. Ya, takkan pernah dia bisa mencari dan menemui aku di gunung, di gua, di hutan belantara, karena dia tidak akan pernah bisa menemui aku di sana, kata Allah. Maka temuilah aku, carilah aku, tiliklah aku ke dalam dirimu. Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya wujud kezahiran aku itu nyata pada batinmu. Maka di dalam kaji selalu dihantarkan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang arif bilang, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi, kata Allah. Ana fi abdi, aku nyata pada diri hambaku, kata Allah. Bukankah diri kita ini adalah bukti? Bukankah diri Bapak Ibu itu adalah dalil untuk memandang dan menyaksikan kewujudan Allah yang nyata pada diri ini? Walinaj'alaka ayatan linnas, dan sungguh kami jadikan dirimu sebagai dalil dan bukti tentang kewujudan aku yang betul-betul nyata pada dirimu. Itulah bukti bagi manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diriku sudah wujud pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Jadi kitab untuk mengenal Allah itu, Bapak Ibu, itu namanya kitab nafsiyah. Kalau kitab nafsiyah itu, Bapak Ibu, dia tidak bertulisan, tidak berhuruf, tidak berbaris. Kalau berbaris masih mendingan tuh, berhuruf masih mantap tuh. Ada hurufnya bagus gak tuh, walaupun tidak ada baris. Tapi kitab nafsiyah tak ada hurufnya, tak ada barisnya, tidak ada tulisannya, tapi bisa dibaca. Bisa Bapak Ibu memahami itu? Kitab nafsiyah itu tidak berhuruf, tidak bertulisan, tidak berbaris, tapi bisa dibaca. Itu namanya kitab nafsiyah, kitab diri. Iqra binafsi, baca dirimu. Mana kitab nafsi? Ini ya. Ya, kitab nafsiyah. Ini yang diajarkan Allah kepada diri kita, yang diungkapkan Allah kepada diri kita. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, baca dirimu.
Cukuplah dirimu itu yang menghisap akan dirimu sendiri. Tak perlu payah aku menghisap dirimu, kata Allah. Cukup kamu menghisap dirimu sendiri. Jadi kitab di situ bukan buku, bukan Al-Quran, tapi diri ini maksudnya. Kitab yang tidak berhuruf, yang tidak berbaris dan tidak bertulisan. Itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Makanya untuk mengenal aku, kenali dirimu. Iqra ke dalam dirimu. Inilah suatu ilustrasi Bapak Ibu yang selalu Ustaz sampaikan untuk kita, supaya kita meresap ke dalam dada kita ini. Bagaimana cara untuk mencari dan menemui Tuhan. Makanya orang-orang tua kita selalu dengan kias, selalu dengan perumpamaan menyampaikan kaji ini. Kenapa? Karena memang Allah mengajari manusia itu dengan kias dan perumpamaan, dan Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Karena manusia itu punya rasa, manusia itu punya akal. Maka dengan rasa, akal yang ada di dalam dirinya itu, disitulah dia mampu untuk menilik dan memahami akan wujud kebesaran Allah pada alam dan pada dirinya. Ini Allah katakan, sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah kami telah memperlihatkan ayat-ayat kami, bukti-bukti, dalil-dalil, alamat kami, kezahiran kami, kewujudan kami pada sekalian alam dan pada dirimu, kata Allah. Bahwa aku inilah wujud yang nyata dari sekalian alam dan dari sekala dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Jadi tiliknya ke sini, memahami ke sini. Makanya perlu dengan kias dan perumpamaan yang disampaikan oleh orang arifin. Orang arifin itu apa artinya tuh, Bu? Orang arifin apa artinya? Orang yang bijaksana. Kalau Pak Jul memahami orang arifin itu apa artinya? Orang yang mengenal. Nah, tuh, orang yang mengenal. Maka kiasnya Bapak Ibu, ada seekor ikan, ya, yang selalu hilir mudik berenang di dalam sungai, ya, udah 7 hari 7 malam ikan itu berenang dalam sungai itu, tanpa disadari oleh ikan ini, rupanya dirinya itu diperhatikan oleh sahabatnya yang bernama Tunggul Kayu di dalam sungai itu. Tapi Tunggul Kayu itu bisa memahami bahasa tubuh ikan itu. Kayaknya sahabatku ini, ya, ingin mencari sesuatu, tapi apalah yang akan dicarinya. Dia bisa menangkap rasa itu. Lalu ketika itulah Tunggul Kayu tadi bertanya kepada sahabatnya ikan, wahai saudaraku ikan, aku selalu memperhatikan dirimu. Sudah 7 hari 7 malam kamu itu hilir mudik, ya, dalam pandangan aku, kayaknya engkau ingin mencari sesuatu. Apa benar itu, wahai sahabatku? Benar, wahai saudaraku Tunggul Kayu. Sebenarnya aku 7 hari 7 malam hilir mudik keliling-keliling. Aku ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang aku cari dan aku temui itu tak kunjung basobok. Tak kunjung berjumpa, tak kunjung bertemu. Lalu Tunggul Kayu tadi, karena dia paham dan mengerti air itu di mana, dia senyum. Setelah dia senyum, lalu Tunggul Kayu tadi pun berfatwa dia, wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, dengarkanlah nasihat aku, dengarkanlah fatwa aku, kalam-kalam aku. Kalau engkau mau ingin mencari dan menemui air itu, baiklah saudaraku Tunggul Kayu, tunjuki aku di mana keberadaan air itu. Wahai saudaraku ikan, kalau engkau ingin mencari air, tak perlu engkau keliling-keliling, mutar-mutar. Cukuplah kamu tuh iqra binafsik. Tilik ke dalam dirimu. Silau dirimu, sentar dirimu. Apabila kamu bertafakur, bersuluk, beruzlah ke dalam diri, pasti kamu mampu menemui air yang kamu cari selama ini.
Nah, mulai detik ini, tiliklah ke dalam diri, berukuk ke dalam diri, jangan kemana-mana. Baik saudaraku tunggul kayu, kata ikan tadi. Ketika itu Bapak Ibu, ikan tadi itu betul-betul menilik, menyenter, menyilau ke dalam dirinya. Ketika ikan itu telah menilik, menyilau dan menyenter ke dalam dirinya, disitulah dia baru kaget. Rupanya air yang dicari selama ini Bapak Ibu tak di mana-mana. Kenapa? Karena dirinya selama ini sudah berada di dalam air. Apa maknanya di balik ilustrasi ini? Makna yang sebenarnya, kalau kita ingin menilik, ingin menyenter akan kewujudan Allah, ingin melihat dan menemui Allah, maka tilik senterlah, silaulah ke dalam diri kita ini. Siapa yang mau menyenter, menilik ke dalam diri, pasti dia menemui akan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi tadi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah bersobok dengan Tuhan itu. Dia tetap selalu berada dalam kesesatan yang sangat jauh, kata. Maka tiliklah ke dalam diri. Inilah rahasianya kenapa mengenal Allah itu mesti meniliknya kepada diri. Kenapa? Karena al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Insan itu rahasia aku, kata Allah. Diriku yang menjadi rahasia insan itu. Makanya siapa yang ingin kenal aku, kenalilah dirinya. Siapa yang telah mengenal dirinya, kata Allah, pasti dia mengenal akan aku. Dia pasti mengenal akan Tuhan itu. Apa dasarnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia benar-benar akan mengenal Tuhannya. Jadi siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhan. Apa maksudnya? Siapa yang telah kenal akan dirinya, bahwa dirinya ini tiada, tiada itu maksudnya la haula wala quwata illa billah. Siapa yang telah mengenal akan dirinya tiada memiliki daya dan upaya. Itu maknanya. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu buta, dirinya itu tuli, dirinya itu bisu, dirinya itu bodoh, dirinya itu lemah, dirinya itu papa, dan dirinya itu mati. Sadar kita bahwa diri kita tiada mendengar, tiada melihat, tiada berkata, tiada mengetahui, tiada berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau diri kita ini tiada mendengar, berarti kita itu tuli. Kalau diri kita ini tiada melihat, berarti diri kita itu buta. Kalau diri kita ini tiada berkata, berarti diri kita itu bisu. Kalau diri kita ini tiada mengetahui, berarti diri kita itu bodoh. Kalau diri kita ini tiada berkehendak dan berkuasa, itu tandanya diri kita itu lemah dan papa. Kalau diri kita ini tiada hidup, itu artinya diri kita itu mati. Ini yang disebut la haula itu. Nih yang la haula itu pada diri Bapak Ibu, la haula wala quwata. Ini dia yang jasadnya.
Nah, ketika itulah faqad arafa rabbahu. Nah, disitulah kamu bisa mengenal akan Tuhan. Di mana pahamnya? Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu tiada, di situ dia mengenal Tuhan. Karena Tuhan itulah yang wujud. Tuhan itu cuma yang ada, maha ada. Adanya tiada permulaan. Tidak pernah adanya itu diawali dengan selain dirinya. Adanya itu tiada permulaan. Kalau dia cuma yang wujud, wujudnya mutlak, maka dialah yang basor itu, dialah yang melihat itu, dialah yang sama itu, dialah yang kalam itu, dialah yang ilmu itu, dialah yang kudrat, dialah yang iradat, dan dialah yang hayat. Itulah maksudnya, siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya tiada, di situ dia mengenal akan Tuhannya. Allah lah yang wujud semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka Allah itulah yang melihat. Allah itulah yang mendengar, Allah itu yang berkata, Allah yang mengetahui, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah itulah yang hidup. Kalau kita sudah mengenal diri, disitulah kita mengenal Tuhan yang bernama Allah itu. Siapa yang telah mengenal Tuhan yang bernama Allah? Ketika sudah mengenal Tuhan yang bernama Allah, pada saat itu pula lah dirinya itu binasa. Binasa itu apa, Kelipang? Lenyap. Binasa itu artinya lenyap. Binasa itu artinya fana. Binasa itu artinya sirna. Binasa itu artinya hapus. Binasa itu mati. Hapus, binasa, mati. Ini yang dikatakan hapus, binasa, mati di dalam hidup. Hapus binasa sebelum habisnya usia umur. Ini yang dikatakan mati dalam pandangan hakikat. Itu maksudnya. Mati dalam pandang hakikat, yaitu mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Mana yang dikatakan tadi binasa? Mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Yang binasa itu betul-betul tak ada lagi wujud kita. Itu maksudnya. Ya, wujud yang merasa ada tuh, itu hapus dalam pandang batin nih. Yang merasa melihat itu hapus. Tak kita lagi yang melihat itu. Tak kita lagi yang mendengar itu. Tak kita lagi yang hidup. Yang melihat dan mendengar yang hidup itu hanya Allah. Nah, disitulah maksudnya diri kita itu binasa. Tak ada lagi. Ya. Kalau diri kita telah binasa, ya, apa dalilnya? Antum memahami begitu? Man aropa robbahu fasadal jasad. Nah, kesinilah kita buatkan dalilnya. Man aropa robbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah hapus, barang siapa yang telah kenal akan Tuhannya, maka ketika itu pula hapus, binasalah akan dirinya itu. Binasalah wujud dirinya itu. Kalau telah hapus, telah binasa, telah fana akan wujud dirinya, maka pada saat itu nyatalah Tuhan itu. Nah, baru nyata. Nyata Tuhan. Apa dalilnya? Nah, dapal Bapak Ibu dalilnya nih. Ini udah sering Ustaz sampaikan.
Hah? Kalau diri kita telah binasa, maka nyatalah Tuhan itu. Apa Dol? Dewi? Hah? Yang di awalnya kul. Kul tuh dingin gak? Itu dia. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Nih dasarnya. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan ya yang wujud, yang nyata, melainkan hanya Dia. Kullu syai'in halikun. Apa itu Farida? Tiap-tiap segala sesuatu. Sesuatu yang mana tuh? Yang wujud, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, mengatur berkeadaan hidup, hakikatnya halikun. Halik apa? Halik. Wala takhliqu anfusakum ila tahluha. Binasa. Jangan kamu binasakan dirimu, wala takhliqu anfusakum ila tahluha. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu binasa. Hakikatnya itu fana, hakikat itu mati. Tidak ada. Illa wajhahu, melainkan hanyalah zat semata-mata. Hanyalah zat semata-mata, wajahnya Allah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.